adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Gimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat terus ya. Walaupun kita masih harus ibadah lewat YouTube, belum bisa tatap muka, tapi gak apa-apa. Kakak harap adik-adik semua masih tetap semangat dan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Nah adik-adik, kita mau buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dari malam hari tadi hingga pagi hari ini ya Tuhan. Kau masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami masih bisa bangun dengan keadaan sehat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah hati kami agar kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak Laya nanti ya Tuhan Yesus, dan firman-Mu bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah juga ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir agar kami bisa mengikutinya dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 139 ayat 1-3. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Senang ku baca
Yuk adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi hari ini Kau telah bangunkan kami dengan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sedikit bagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita terambil dari 2 Tawarik 15 ayat yang pertama sampai dengan 12. Pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Oded dihanggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel, mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia memperbarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye, dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepada ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dengan segenap hati dan jiwa. Adik-adik, masih ingatkah dengan Raja Daud? Iya, Raja Daud adalah Raja Israel yang kedua. Raja Daud adalah seorang raja yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati Raja Daud sehingga anak-anak dan cucu-cucu atau keturunan dari Raja Daud juga menjadi raja. Salah satu keturunan Daud yang menjadi raja dan mendapat perhatian adalah Raja Asa. Penilaian yang diberikan untuk Raja Asa adalah melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Dalam pembacaan kita tadi di 2 Tawarik 15, Raja Asa diceritakan melakukan tindakan menyingkirkan penyembahan kepada para dewa dan membuat rakyat Yehuda berjanji dan untuk setia kepada Tuhan. Tindakan Raja Asa tersebut merupakan respon atas firman Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Azaria, "Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Nasihat untuk menguatkan hati disampaikan kepada Raja Asa karena pada saat itu kerajaan Yehuda dalam keadaan yang kacau. Tidak ada pengajaran yang benar, tidak ada keamanan, perang dan tindakan kekerasan terjadi di mana-mana. Semua ini menjadi tantangan bagi Raja Asa. Oleh karena itu, tindakan pembaharuan yang menyeluruh di kerajaan Yehuda harus dilaksanakan dengan hati dan semangat yang kuat. Pada awalnya Raja Asa bimbang.
Ia berpikir, apakah saya mampu melakukan pembaruan ini? Apakah saya mampu membuat Yehuda kembali menyembah hanya pada Allah saja? Namun, karena nasihat dari Nabi Azaria agar raja menguatkan hatinya dan jangan lemah semangatnya, maka Raja Asa dengan hati yang kuat dan dengan sangat bersemangat melakukan pembaharuan di Yehuda. Ia menyingkirkan penyembahan kepada para dewa dan membuat rakyat Yehuda berjanji untuk setia kepada Tuhan. Adik-adik, untuk dapat melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia memang tidak mudah, karena seringkali terdapat banyak godaan yang dapat membuat kita menjadi tidak taat dan setia pada Tuhan. Contohnya, hari Minggu pagi harus beribadah bersama di IHMPA. Tetapi, adik-adik ingin tetap tidur karena masih mengantuk. Rasanya sulit untuk ibadah jika mata masih mengantuk berat. Contoh yang lainnya misalnya pada jam belajar, saat dimana adik-adik harusnya belajar, adik-adik malah tergoda untuk bermain game. Rasanya lebih seru bermain game daripada belajar. Namun, adik-adik harus seperti Raja Asa. Kita harus tahan dan kuat untuk tetap melakukan perintah Tuhan. Kita harus tetap tahan dan kuat untuk tetap setia kepada Tuhan. Adik-adik, ingat ya, jangan biarkan keinginan yang melanggar perintah Tuhan menang. Sehingga adik-adik menjadi taat dan setia kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, adik-adik jadi berbuat dosa. Adik-adik harus kuat, godaan itu harus dilawan. Oleh karena itu, adik-adik harus selalu berdoa, minta Tuhan membuat adik-adik menjadi kuat untuk melawan setiap godaan yang datang. Kalau adik-adik kuat imannya, adik-adik pasti menang melawan semua godaan. Kiranya Roh Kudus menolong adik-adik dan kita semua. Amin. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lautnya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Nah, adik-adik, kita sudah memberikan persembahan dan sekarang kita mau berdoa syafaat. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah di rumah, lewat online ataupun YouTube ya Tuhan Yesus, dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu tadi ya Tuhan Yesus. Berkatilah apa yang sudah kami dengarkan tadi, agar kami bisa mengerti dan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik,
kami tadi sudah juga memberikan persembahan ya Tuhan Yesus. Berkatilah persembahan kami tadi agar berguna bagi gereja kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GPB Karis dan gereja yang ada di seluruh dunia ya Tuhan Yesus. Berkatilah gereja kami ini agar tetap boleh taat datang beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus, walaupun masih dalam keadaan yang terbatas karena masih adanya virus COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Tetapi kami mau berterima kasih karena sudah perbolehkan kami untuk tetap beribadah lewat online ataupun YouTube ya Tuhan Yesus. Berkati juga gereja kami agar gereja kami bisa menjadi gereja yang menjadi berkat untuk lingkungan sekitar kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk bangsa dan negara di seluruh dunia, terutama bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Berkatilah Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta jajarannya yang tertinggi hingga terendah ya Tuhan. Berkatilah pemerintahannya agar dapat melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan tugasnya masing-masing ya Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap permasalahan yang ada di negara ini ya Tuhan Yesus. Kau mau ikut campur tangan agar semua masalah bisa dapat terselesaikan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang-orang sakit ya Tuhan Yesus, ataupun adik-adik kami yang sedang sakit ya Tuhan. Kau mau berkatilah mereka, Kau mau berkati setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi ya Tuhan Yesus, agar bisa menjadi kesembuhan untuk adik-adik yang sedang sakit ya Tuhan Yesus. Dan juga adik-adik bisa kembali beraktivitas dengan normal kembali ya Tuhan Yesus, tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan Yesus. Berkatilah juga orang-orang jompo ya Tuhan Yesus. Berkatilah mereka di masa tuanya mereka ya Tuhan Yesus, agar mereka bisa bahagia dan bisa menikmati masa tua mereka dengan keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah juga setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami melanjutkan setiap kegiatan kami agar kami bisa melakukannya dengan baik ya Tuhan Yesus, dari pagi hari ini sampai dengan malam hari nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini akan kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berkatilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah pun Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami telah beribadah ya Tuhan Yesus. Kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengar pada saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan,
Sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, agar kami dapat beraktivitas dengan baik dari siang hari ini hingga malam hari nanti kami akan beristirahat. Inilah kami Tuhan Yesus, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.